jumpa lagi di ibadah online Live Kids ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi satu juga. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yesus, kami mau beribadah. Berkatilah kami, beribadahnya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, sudah siap memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, tapi bukan sama Cici aja, sama teman kalian yang akan memuji kalian. Kita nyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Siap? Ayo bangkit berdiri. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, terima kasih Shine sudah membantu Cici untuk mengajak teman-teman kamu memuji Tuhan ya. Nah, sekarang Cici mau ingetin nih, kita ada di minggu ketiga bulan Januari. Dan di minggu ketiga ada apa sih? Minggu ketiga adalah minggunya misi adik-adik. Jadi di minggu ini persembahan yang kalian berikan adalah untuk pekerjaan misi di gereja kita. Dan
Karena ini minggu ketiga, kita mau doa 5 jari nih. Siap? Masih inget kan doa 5 jari itu untuk apa? Untuk mendoakan oikos kita. Siapa itu oikos? Oikos adalah orang-orang yang dekat di hati kita. Papa mama, kakak adik, oma opa, teman-teman, tetangga-tetangga yang belum mengenal Tuhan. Tapi kita rindu mereka mendengar tentang Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan seperti kita ya adik-adik. Jadi kita mau doain buat mereka. Kita doa bareng-bareng ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga oikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, kita udah doa 5 jari untuk oikos kita. Dan ingat ya adik-adik, doa 5 jari bukan sebulan sekali di minggu ketiga doang, tapi doa 5 jari kita lakukan setiap hari. Kita doakan oikos kita setiap hari. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi nih. Siap? Bangkit berdiri lagi. Kita mau siapin jempolnya. Kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Siap? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan ya adik-adik. Kita penuh sukacita karena Tuhan Yesus baik selalu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau duduk yang manis, buka telinganya, buka matanya, buka hatinya, buka pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, tuntunku di dalam jalan-Mu. Kita mau ya adik-adik berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu.
Kau berikan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Udah siap untuk dengar firman Tuhan? Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka dengar cerita? Cerita tentang dongeng atau cerita tentang tokoh Alkitab? Nih ada satu orang anak yang nanti Cici Ita mau ceritain yang suka banget denger cerita. Namanya Timotius. Nah, Timotius ini adik-adik masih kecil sama dengan adik-adik, tapi dia senang sekali mendengarkan cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab. Suatu saat Timotius bilang kepada ibunya, "Ibu, aku ingin dengar cerita seorang tokoh Alkitab dong. Ibu tolong bacakan dong untuk aku." Lalu ibunya bertanya, "Kamu mau dengar cerita tentang Daud yang dengan kawanan dombanya? Atau tentang Yusuf dengan jubahnya yang bagus yang warna-warni itu?" Timotius bilang, "Oh enggak, hari ini aku mau dengar soal Musa yang membawa umat Tuhan menyeberangi Laut Merah itu loh ibu." Nah, jadi ibunya bercerita kepada Timotius dan Timotius mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, waktu itu adik-adik, Alkitab yang dimiliki sama Timotius, yang dimiliki sama ibunya, berbeda sama Alkitab kita saat ini. Waktu itu Alkitab mereka berbentuk gulungan kertas, lalu isinya cuman cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang kebaikan Tuhan di perjanjian lama aja adik-adik. Jadi mereka nggak dengar kisah yang ada di perjanjian baru yang tentang Tuhan Yesus. Mereka cuma tahu Alkitab dengan isinya perjanjian lama. Beda sama Alkitab yang sekarang kita punya. Beda sama Alkitab yang sekarang Cici Ita punya. Kalau yang kita punya sekarang, Alkitabnya ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Jadi kita bisa tahu tentang Musa, kita bisa tahu tentang cerita Daud, kita bisa tahu tentang cerita Yusuf. Terus kita juga bisa tahu cerita tentang perjanjian baru seperti kisah kelahiran Tuhan Yesus. Waktu dulu Timotius nggak seperti itu, dia nggak bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus karena waktu dulu belum ada, Alkitabnya baru perjanjian lama. Tapi Timotius tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mama dan neneknya selalu membantu Timotius dengan membacakan kisah firman Tuhan. Suatu hari nih adik-adik, mama terus nenek dan Timotius mendengar ada utusan Injil yang akan datang ke kota mereka. Namanya Paulus. Lalu mereka semangat pengen ketemu Paulus. Mereka pengen tahu nih, Paulus akan cerita tentang apa ya? Kan kata mama, utusan Injil itu adalah orang yang mengabarkan berita baik. Apa yang akan dikabarkan oleh Paulus kepada kita? Jadi nenek, mama, dan juga Timotius semangat untuk mendengarkan cerita dari Paulus. Sehingga waktu Paulus datang, mereka datang untuk mendengarkan kisahnya. Di situ mereka mendengarkan tentang kisah Tuhan Yesus. Selama ini mereka nggak pernah dengar soal kisah Tuhan Yesus. Paulus menceritakan tentang kelahirannya, waktu dia lahir di tempat kandang hewan, di palungan, lalu ketika dia mulai menjadi besar, dia dewasa, ketika dia berbuat banyak hal, menolong orang yang buta, menolong orang yang lumpuh, dia berbuat baik kepada banyak orang, menghibur orang-orang yang sedih. Lalu mereka juga diceritakan tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu mati buat kita semua, untuk mengampuni dosa kita semua, dan untuk menjadikan kita layak untuk dibenarkan, untuk kita diselamatkan. Waktu itu, waktu Timotius mendengar kisah Tuhan tentang Tuhan Yesus, Timotius ingin menjadi juga utusan Injil. Nenek Timotius bilang, "Aku ingin memberikan hidupku buat Tuhan." Lalu ibunya juga bilang, mamanya bilang, "Aku ingin hidup melayani Tuhan." Lalu Timotius bilang, "Aku ingin menjadi utusan Injil biar aku bisa menceritakan kepada orang banyak
karena aku tahu di luar sana banyak orang yang belum dengar nih, seperti kita sekarang nih, belum dengar tentang Tuhan Yesus. Aku pengen mereka dengar dan mereka juga diselamatkan. Waktu itu Timotius masih kecil adik-adik. Tapi semakin hari Timotius semakin besar. Dia semakin besar, dia semakin tinggi, dan dia semakin cinta kepada Tuhan, dia semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Waktu itu juga ada kabar lagi kalau Paulus akan datang lagi ke kota mereka. Jadi Timotius, ibu dan neneknya semangat lagi untuk mendengarkan cerita apa lagi sih yang mau diceritakan oleh Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus. Mereka sudah gak sabaran. Jadi waktu Rasul Paulus datang, mereka datang juga untuk mendengarkan ceritanya. Paulus waktu itu bercerita tentang banyak hal tentang Tuhan Yesus. Lalu Paulus bilang, banyak orang di luar sana yang belum mendengarkan tentang Tuhan Yesus, yang belum mendengarkan tentang keselamatan. Aku butuh orang-orang yang mau membantu untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang itu. Paulus waktu itu bilang seperti itu. Nah, waktu Timotius mendengar, dia langsung bilang, aku mau menjadi utusan Tuhan, aku mau menjadi utusan Injil untuk cerita kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Aku mau semua orang mendengar tentang Tuhan Yesus dan juga diselamatkan. Waktu Timotius bilang seperti itu, Paulus menerimanya. Paulus senang karena ada orang yang mau bekerja untuk Tuhan, dan juga dia senang karena Timotius adalah anak yang sangat sayang kepada Tuhan, yang sangat rajin beribadah. Jadi Paulus menerima Timotius untuk menjadi muridnya adik-adik. Nah, jadi Timotius berpamitan kepada mamanya, kepada ibunya, kepada neneknya untuk pergi mengikut Paulus. Mereka pergi ke pantai, terus mereka naik kapal dan mereka pergi ke kota lain untuk bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir, sudah mati di kayu salib, dan kemudian bangkit lagi dan membuat kita orang percaya diselamatkan. Hebat banget ya. Dari kecil Timotius itu udah sayang banget sama Tuhan. Terus waktu dewasa Timotius ingin melakukan sesuatu buat Tuhan dengan menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Dia nggak mau dia sendiri yang tahu tentang Tuhan dan keselamatan dari Tuhan, tapi dia ingin semua orang mendengarkan kisah keselamatan dari Tuhan. Makanya dia semangat banget untuk mengikut Paulus, dan dia mau banget menjadi utusan Injil untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar sana, adik-adik yang belum kenal. Nah, sekarang Cicita mau tanya, kalau adik-adik, apa nih yang adik-adik mau lakukan buat Tuhan Yesus? Apa ya? Nih bisa. Sebenarnya nggak harus hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil pun nggak masalah. Tuhan itu senang kalau adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Seperti contohnya, adik-adik mengajak teman-teman adik-adik yang misalnya belum pernah ke sekolah minggu, dan adik-adik ngajak mereka untuk ibadah sama-sama, biar mereka sama-sama kenal sama Tuhan. Terus mereka juga bisa dengar cerita tentang Tuhan. Itu juga udah sesuatu yang luar biasa yang adik-adik lakukan buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus disenangkan karena ada satu orang lagi yang diselamatkan, karena ada satu orang lagi yang kenal sama Tuhan. Tadinya orang itu nggak kenal, adik-adik temannya itu mungkin nggak kenal sama Tuhan. Tapi kalau adik-adik mengajak dia ke sekolah minggu, dia jadi dengar cerita tentang Tuhan Yesus dan dia bisa diselamatkan. Tapi adik-adik juga bisa ajak misalnya papa mama yang nggak pernah ke gereja, itu juga bisa. Adik-adik bisa mengajak mereka sehingga mereka juga mendengarkan tentang berita keselamatan dan sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. Ya, hebat ya. Seperti Timotius yang dari kecil sudah sayang sama Tuhan, kita juga mau sayang sama Tuhan dari kecil dan gak bosen-bosennya untuk baca kisah firman Tuhan yang ada di Alkitab ini adik-adik ya. Kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk bacain. Jadi adik-adik bisa belajar tentang kisah firman Tuhan, tentang tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang sayang sama Tuhan, yang imannya besar banget sama Tuhan. Dan adik-adik juga bisa tolong papa mama agar mereka rajin untuk baca Alkitab, ya kan? Teman-teman, hari ini kita bakal menghafalkan ayat hafalan kita hari ini 1 Samuel 12 ayat 23.
Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. 1 Samuel 12 ayat 23. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Simpan ke dalam hati ya teman-teman. God bless you. Oke, sekarang kita mau akhiri firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Cici kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami mau belajar seperti Timotius yang menyayangi Tuhan semenjak kecil. Biarlah kami juga bisa menceritakan Tuhan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, dan orang-orang lain ya Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Ini nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian dan minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WhatsApp Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Nah, itu dia tadi firman Tuhannya. Gimana adik-adik? Yang pasti kita jadi belajar ya untuk cinta Tuhan dari semenjak kita kecil. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Udah sabaran kan? Kalau adik-adik menyaksikan dari awal nih, adik-adik pasti tahu jawabannya. Gampang banget pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapa murid Paulus yang tadi diceritakan dalam firman Tuhan? Nah, gampang kan? Jawabannya dikirim ke nomor WA di bawah ini. Ditunggu sampai jam 10 hari ini. Nanti pemenangnya akan diundi dari yang menjawab dengan benar adik-adik. Dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Jadi adik-adik harus tetap ibadah minggu depan. Selain untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga jadi tahu siapa pemenangnya. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Semoga adik-adik semakin semangat untuk ibadah walaupun di rumah masing-masing, dan terus menjaga kesehatan ya adik-adik, biar terus bisa ibadah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.